Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafia, RPL Grafika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perulangan dengan menggunakan do while. Do while ya. Apakah bedanya antara while, do while sama for? Oke, kita bahas di sini perulangan dengan menggunakan do while. Untuk pengertiannya, perulangan yang aksi dan stepnya dilakukan terlebih dahulu sebelum kondisi. Jadi untuk perulangan do while itu aksi dan stepnya dilakukan terlebih dahulu, baru ada kondisinya. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman Java kurang lebih tuliskan seperti ini. Jadi do ya, kemudian sistem out println, kemudian nilai awal gitu ya. Di sini menampilkan nilai awal dulu, kemudian baru dilakukan decrement. Ini contohnya decrement karena nilai awal min gitu ya. Baru dilakukan while, dalamnya while di sini ada kondisi. Ya, kondisinya apa? Nilai awal lebih dari sama dengan 1. Oke. Perbedaannya apa sih antara for, while dan do while ya? Kalau for dan while ya, itu adalah jika aksinya akan dilakukan apabila kondisinya bernilai benar. Tetapi kalau do while, dia akan melakukan aksi dulu ya. Dia akan melakukan aksi dulu baru dilakukan kondisi. Nah, kurang lebih analoginya seperti ini. Jadi semisal ini jangan dicontoh ya, sekali lagi jangan dicontoh, ini analogi saja supaya kita bisa memahami. Misalnya ada seorang pencuri gitu ya. Kalau for dan while itu dilihat kondisinya dulu. Apakah aman rumah ini misalnya? Ya, kalau aman maka saya akan masuk untuk mencuri, misalnya gitu ya. Tapi jangan dicontoh ini ya. Kemudian kalau do while, gitu ya, kalau do while itu dicuri dulu barangnya, baru dilihat aman. Oh, kalau aman ya berarti saya aman. Tapi kalau ternyata setelah dicuri ternyata ada orang di situ, ya maka kita akan bawa belur gitu ya. Itu perbedaan antara for while dan do while. Tapi jangan dicontoh ya, itu hanya analogi saja supaya kita bisa memahami analogi perbedaan antara for while dan do while. Jadi kalau for while, for atau while ya, for dan while itu kondisinya terlebih dahulu baru dilakukan aksi. Tapi kalau do while itu dilakukan dulu ya aksinya, baru kondisinya seperti apa. Nah itu ya, itu perbedaan antara for while dan do while. Untuk lebih memahaminya, di sini ada flowchart. Flowchart ini mungkin hampir mirip seperti kondisi dengan menggunakan do while, for sama while yang kemarin. Cuma nanti mungkin kalau di pseudocode ya akan berbeda. Ini dari flowchart ini akan dihasilkan angka 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan seterusnya. Ya, untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada deklarasi dua buah variabel, yaitu batas dan nilai awal ya. Ada batas dan nilai awal dengan tipe data integer, kemudian ada inputan diimplementasi batas gitu ya. Kemudian ada set nilai sama dengan 1. Jadi nilai awalnya kita berikan nilai sama dengan 1, baru dilakukan aksi. Aksinya apa? Setelah do, display nilai awal. Display nilai awal dalam artian menampilkan nilai awal. Nilai awalnya berapa? 1, maka ditampilkan angka 1. Kemudian dilakukan set nilai awal plus atau increment gitu ya. Jadi dilakukan increment. Increment itu apa? Naik 1 tingkat gitu ya. Nilai awal yang awalnya 1 dinaikkan 1 step. Ya, 1 ditambah 1 jadi 2 dan seterusnya. Baru nanti dilakukan ada end do di sini. End do baru while. While dalamnya kurungnya while ini adalah kondisinya apa. Nah, berbeda dengan while yang tadi. Kalau while yang tadi dilakukan kondisi terlebih dahulu di atas, kondisinya seperti apa baru melakukan aksi. Tapi kalau di sini ya dilakukan terlebih dahulu aksinya baru kondisi. Untuk lebih memahaminya kita coba dalam bentuk oret-oretan mungkin. Jadi kita contohkan di sini ada pendeklarasian batas seperti yang kemarin ya, batas dan nilai awal. Ya. Kemudian input batas. Kita inputkan batasnya berapa, misalnya 3 atau 4 lah misalnya. Nah kemudian dilakukan set nilai awal sama dengan 1, maka nilai awalnya berikan nilai 1 ya. Kemudian dilakukan aksinya apa gitu ya.
Artinya apa? Oh, artinya display nilai awal, berarti menampilkan nilai awal. Nilai awalnya berapa? 1. Berarti cetak angka 1. Baru dilakukan apa? Increment. Increment ya. Increment. Yang mana nilai awal plus plus? Berarti nilai awal yang awalnya 1 ya, nilai awal yang awalnya 1. Awalnya 1 kita tambah dengan 1. Nilainya berapa? Sekarang 2. Nah, setelah dilakukan 2, dilakukan aksi. Ya, dilakukan kondisi. Kondisinya apa? Kondisi ya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah nilai awal apakah kurang dari sama dengan batas ya. Nilai awal apakah kurang dari sama dengan batas? Nilai awalnya berapa? Nilai awal adalah 2 ya, di sini 2 contohnya. 2, apakah 2 lebih kecil dari batas? Apakah 2 lebih kecil dari sama dengan batas 4 ya? Apakah angka 2 kurang dari sama dengan 4? Benar. Kalau benar maka lakukan aksi apa? Cetak angka 2. Baru lakukan increment lagi. Ini awalnya ini tadi 1, 2 gitu ya. 2 ditambah 1 jadi 3. Ya. Ya, sini 3. Apakah 3? Lakukan tulis lagi. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ini sama dengan 4. Jika iya ya, maka sini ya cetak lagi. Aksinya apa? Cetak lagi angka 3. Kemudian increment lagi, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Ada kondisi lagi, apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Benar. Kalau benar maka cetak lagi angka 4. Gitu ya. Dilakukan increment lagi, awalnya 4 ditambah 1 jadi 5. Kondisi lagi di sini 4 jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Salah. Kalau salah maka looping ini akan berhenti. Oke, semoga dipahami ya. Ini untuk increment. Sama halnya dengan logika discrement yang kita contohkan, di perulangan dengan menggunakan while yang kemarin ya, di video sebelumnya, mencetak angka tertinggi sampai dengan angka yang kecil. Nah, istilahnya discrement. Nah, bentuknya seperti ini untuk pseudocode-nya. Perbedaannya apa dengan yang tadi? Nilai awalnya bukan plus-plus tapi min-min. Mungkin bisa kita pahami dengan menggunakan operator seperti ini lagi. Oke, misalnya di sini kita deklarasikan batas. Batas, kemudian ada nilai awal. Yang mana inputkan batas. Batasnya misalnya tadi 4 ya, kita coba ini contohnya menjadi 3 ya, kita rubah 3, kemudian nilai awal sama dengan batas. Batasnya berapa? 3. Berarti ini kita rubah nilai awalnya sama dengan batas yaitu 3. Kemudian dilakukan aksi. Aksinya apa? Display nilai awal. Berarti aksinya adalah menampilkan nilai awal berapa? 3 ya. Kemudian baru dilakukan discrement yaitu nilai awal min-min. Nilai awal yang awalnya adalah 3 ya. Yang awalnya 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Kalau 2 maka dilakukan kondisi nilai awal apakah lebih dari sama dengan 1 ya. Apakah nilai awal lebih dari sama dengan 1? Nilai awalnya berapa? 2 ya. Apakah 2 lebih dari sama dengan 1? Benar. Kalau benar maka dia akan melakukan aksi yang atasnya tadi, melakukan display nilai 2 ya. Lalu dilakukan discrement lagi, nilai 2 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah berapa? 1. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian ada kondisi lagi, di sini bukan 2 tapi 1. Apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Benar, karena 1 sama dengan 1 sama. Kalau benar berarti dia akan melakukan aksi apa? Cetak angka 1. Kemudian discrement lagi, 1 dikurangi 1 hasilnya sama dengan berapa? 0 ya. Kalau 0, di sini ada kondisi lagi, 0 tadi apakah lebih dari sama dengan 1? Jika salah maka
looping ini akan berhenti. Ya, semoga Anda memahaminya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Jadi itu kurang lebih contoh penerapan pseudocode untuk logika perulangan do while. Gitu ya. Oke. Next, di video selanjutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana cara membuat bentuk-bentuk tertentu, misalnya bentuk segitiga atau apa dengan menggunakan perulangan for. Itu mungkin dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat.